Kas kecil, Pak. Udah hitung contohnya itu. Kita Belum, hitung Pak. contohnya. Kemarin Belum. Bapak ada sidang cutting. Oh, tuh potong. Baik. Coba kita lihat. Yang contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Bentar, kita lihat. Oke, yang ini kan, yang contoh soalnya ini. Tanggal 1 Desember, X4 perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar 100.000 gitu ya. Pengeluaran yang kas kecil yang dilakukan adalah semula tanggal bulan Desember, ada tanggal 4 bayar rekening listrik 15.000, tanggal 8 bayar rekening telepon 25.000, tanggal 14 bayar perbaikan meja, bayar dana PMI, pembersihan ruangan kan gitu-gitu ya, kayak gitu yang kecil-kecil lah, perbaikan AC sama minuman tamu perusahaan ada juga. Nah, di sini setelah berjalan lah bulan Desember itu ada pengisian kembali tanggal 27 Desember. Diisi kali karena udah dipakai dari yang 100.000 dipakai di awal tanggal awal Desember ya, di sini tanggal berapa katanya di sini, awal Desember lah, awal bulan Desember. Lalu tanggal 27 Desember mau diganti, ya kan, mau diganti. Ya, setelah mau diganti tanggal 27 Desember. Tapi ini ada juga tambahannya nih, ya kan. Kemudian terjadi pengeluaran kas kecil setelah tanggal 27 Desember sebagai berikut. Ada tanggal 28, ada tanggal 30. Tanggal 28 membayar cat dinding, sama tanggal 30 memberi perangko katanya, atau materai mungkin ya, perangko lagi. Nah, ini soalnya, ini contohnya. Ini contoh kasusnya ya. Jadi di awal ada pembentukan dana kas kecil 100.000. Ya, di awal ada pembentukan dana kas kecil 100.000, lalu ini pertama kali dibentuk dana kas kecilnya 100.000 kan gitu, lalu digunakanlah sama ditunjuklah kas kecilnya, si kasir kas kecil kan ditunjuk. Ini prakteknya ya, biar keterampilannya bisa kamu tangkap ya, caranya mempraktekkannya itu, maksudnya cara mempraktekkan pencatatan kas kecil ini. Ketika pertama kali dapat ditetapkan kas kecil 100.000, oke, 100.000, lalu pengeluaran. Begitu ada listrik, bayar listrik, kita pegang rekeningnya, kita bayar. Ini kita, kalau contohnya saya sebagai kasirnya gitu ya, ada pengeluaran listrik, kita bayar, kita ambil bonnya. Ada telepon, kita bayar, kita ambil bonnya. Ada perbaikan meja, kita minta bonnya. Kita dana PMI, kita ambil bonnya itu, apa istilahnya itu, yang itu ambil, disimpan semua. Disimpan lah. Perbaikan AC, kita minta kwitansinya, kita bayar 15.000, kita minta kwitansinya. Pembersihan ruangan, kita suruh orang bersihkan, kita bikin kwitansinya, suruh dia tanda tangan, kita ambil, kan gitu kan. Jadi kita simpanlah kwitansinya itu. Ya kan, kita simpan kwitansi yang 15.000, 25.000, 10.000, 2.000, 8.000, 15.000, 10.000. Kita pegang lah. Ya kan, kita pegang. Sudah kita pegang, tanggal 27 diganti. Datang kita di akhir bulan atau di akhir periode, kita bawa bonnya, kita tunjukkan sisanya. Berapa sisa duitnya jadinya? Berapa sisa duitnya kira-kira yang dipegang? Yang saya pegang berapa sisa duitnya? Setelah kita buat pengeluaran tanggal 48, 14, 16, 18, 24, 26. Berapa sisa duit saya pegang?
Hitunglah cepat. Kalkulator aja. Ada kalkulator ke situ. Berapa? Iya namanya. Gampang-gampang jumlahnya. Berapa? Berapa uang yang saya pegang? Tanggal 26. Tuh, 27-nya lah. Berapa saya pegang uangnya? Iya namanya. Tidur-tiduran dulu saya nih. Tunggu kalian jawab. Jumlahkan aja dulu semua. Gitu gampang yang jumlahkannya. Berapa sisanya uang yang saya pegang? Iya dia. 25, Pak. Yang saya pegang 25. Iya, Pak. Jadi yang Sisanya. iyalah, yang pengeluarannya ini semua total 75 gitu. Iya, Pak. Oke, coba itu jumlah. Yang lain? Ada dapat yang lain? 15, Pak. Hah? Tiara? 15, Pak. Berapa? 15, Pak, sisanya. 15. 15. Jadi ini totalnya pengeluaran 85. 85. Kayaknya saya lebih pas yang 85 ya kan? Ada yang 85? Selain si Tiara yang ngitung. Iya, Pak. 85.000, Pak. Sisa Pengeluarannya 15. 85 ya. Pengeluarannya 85. Jadi uang yang saya pegang 15.000, Pak. 15. Kwitansi nilainya 85 dan uang tunai 15. Itulah posisi tanggal 27. Posisi tanggal 27 saya pegang kwitansi senilai 85.000, kwitansi yang tanggal 4 sampai tanggal 26 ini. Ya kan, tanggal 4 sampai tanggal 26 kita pegang. Lalu saya pegang uang tunai 15.000. Wah, itulah dia. Lalu saya tanggal 27 saya datang ke kas besar. Minta pengisian kembali. Kan itu. Nah, itu model impress system. Tapi di sini nanti ada kasus, bos, setelah tanggal 27 ada pengeluaran lagi. Itu kita abaikan dulu. Ya. Jadi bagaimana atas dasar data tersebut di atas, perusahaan melakukan pencatatan dana kas kecil dengan metode impress system dan fluktuatif system. Nah, kita coba cari. Kita coba lihat bagaimana yang kalau impress system, apa pencatatan impress system, kan gitu ya. Yang pertama ketika awal bulan, pembentukan awal bulan itu seperti ini jurnalnya. Untuk penetapan yang 100 ribu. Ya, untuk penetapan nilai yang 100.000 kamu harus jurnal dulu atau ada jurnal dulu. Ya, ada terjadi transaksi debit kas kecil, kredit kas senilai 100.000. Itu dulu pertama di awal bulan. Ini model impress ya. Model impress system. Lalu pengeluaran kas kecil yang terjadi pada tanggal 4, 8, 6, 14, 16, 18, 24, 26 ini tidak di jurnal kalau pakai impress system. Tidak di jurnal pada saat terjadi pengeluarannya. Tetapi bukti-bukti pengeluaran itu saja yang dikumpulkan untuk nantinya menjadi bukti yang mendukung pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil hanya baru dilakukan bila pengeluaran sudah mencapai 70%. Nah, kalau ini peraturan perusahaan. Ini fleksibel. Ya, ini fleksibel, nggak mesti. Ya, nggak mesti 70%. Tapi ini untuk soal ini, untuk kasus ini dia menetapkan, perusahaan itu menetapkan kalau sudah 70% terpakai baru boleh diminta ganti atau diklaim atau dirembes. Ada kalau kalian pernah dengar bahasa itu ya. Dirembes namanya. Bahasa Belanda itu, rembesment. Jadi sering orang udah pengeluarannya sudah dikumpulkan buktinya, lalu diganti sama kasirnya. Itu rembes namanya. Claim bahasa Inggrisnya lah gitu ya. Tapi kalau 70% ini kalau peraturan perusahaan itu. Kalau nggak mesti, ini sangat fleksibel. Ya. Nah, pada tanggal 27 tadi, apabila kasir kas kecil akan mengisi kembali dana kas kecilnya, maka harus dikumpulkan dulu bukti-buktinya. Dalam soal bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil adalah berjumlah, berarti betul yang dibuat sih tadi. Siapa tadi? 85.000 untuk pengeluaran 4 sampai 26.
Karena jumlah pengeluaran sudah lebih dari 70%, maka pengeluaran tersebut dapat diganti dengan pengisian kembali. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil tersebut sebagai berikut. Nah, nih. Seperti yang saya bilang tadi, kasir kas kecil membawa bukti-bukti yang 85.000 itu nilainya, beserta juga uang tunai 15.000. Bendahara periksa, maka si yang besarnya, kas besarnya meriksa lah bukti-buktinya betul nggak dipergunakan untuk keperluan perusahaan. Hal ini perlu diperiksa karena kadang-kadang kasir kas kecil menyelipkan bukti-bukti pengeluaran untuk keperluan pribadi. Ya itu kadang-kadang begitu. Tapi kalian kalau jadi kasir jangan gitu. Cilok namanya itu, mencilok. Ya, jadi pengeluaran pribadi untuk ke perusahaan tanpa izin pastinya. Kalau diizinkan nggak apa-apa. Lain. Diizinkan pun siapa yang izinkan? Jangan yang kamu minta izin sama satpam, ya sama aja, ya kan nggak cocok namanya, nggak, bukan wewenang dia mengizinkan kamu ngambil duit perusahaan, kan gitu ya, bukan wewenang dia. Pak saya minta duitnya ya, kamu mintanya sama perusahaan, sama satpam, ya iya kata satpamnya kan, nggak, itu nggak jobnya ya, nggak sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya pokoknya intinya harus jelas. Setelah bukti-bukti tersebut terjamin keabsahannya, bendahara ataupun kas besar menghitung jumlah uang dan bukti pengeluaran tersebut dalam soal yang 85.000 tadi. Atas dasar jumlah bukti-bukti pengeluaran 85.000, maka bendahara atau kas besar menggantinya dengan jalan memberikan cek atau uang tunai. Cek atau uang tunai kepada kasir kas kecil untuk pengisian kembali dana kas kecil. Setelah mengganti pengeluaran kas kecil tersebut, maka bukti-bukti pengeluarannya oleh bendahara atau kas besar diserahkan kepada bagian pembukuan akuntansi untuk di jurnal sebagai berikut. Nah ini dia jurnalnya yang 85.000. Ketika tanggal, jadi semuanya di jurnal pada tanggal berapa? Yang bukti dari tanggal 4 sampai tanggal 26 itu di jurnal pada tanggal berapa? Adanya kalian, hidupnya kalian. Di jurnal pada tanggal berapa? Nggak nyambung kalian ini emang. Coba, ini jurnal ini, debit macam-macam biaya 85.000, kredit kas. Ini kira-kira tanggal berapa ya? Hah? Iya dong. Makanya diikutin dari awal tadi kuliah. Kalian kuliah bukan nonton. Nonton film ya lah kelewatan nggak apa. Nggak ada yang nanya-nanya lagi. Kalian kuliah. Tanggal berapa ini? Kalau di kelas kan saya tokokkan kepala kalian. Sini karena nggak dampak aja nggak bisa. Saya kalau di kelas jalan-jalan ke kelas loh, jalan-jalan ke kursi, jalan-jalan ke mahasiswanya. Ya, saya nggak tahan di depan aja. Kalau saya letupkan kalian di situ. Bat, tanggal berapa ini? Makanya diikuti dari awal. Tanggal? Iya. Iya, Sylvia. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 ya, Pak? Iya, tanggal 27. Itu pun takut kali kalian. Tanggal 27. Ya, tanggal 27. Ya, setelah tanggal 26 intinya. Ya, intinya setelah tanggal 26 karena memang bukti terakhir tanggal 26, lalu dia meminta ganti. Nah, sekarang masalahnya di sini enggak mesti gini jurnalnya. Enggak mesti macam-macam biaya gitu. Kenapa? Karena bisa saja contoh misalnya. Ini kan ada biaya listrik. Biaya listrik di sini. Ada biaya listrik, biaya telepon. Kalaulah memang perusahaan ada akunnya biaya listrik, ya udah masukkan dia ke akun debitnya itu biaya listrik, bukan macam-macam biaya gini. Masing-masing ke pengeluarannya masing yang tersedia akunnya. Ya,
Yang kalau ini kenapa dibikinnya simple di soal ini? Karena dia mau disatukannya semua macam-macam biaya gitu di debit. Intinya akunnya di debit lah biaya. Ya macam-macam biaya. Karena saya nggak ada di akun macam-macam biaya di perusahaan itu, tidak ada yang kayak gitu. Ya debit itu macam-macam biaya nggak ada. Yang ada biaya apa biaya. Atau bisa disatukan semua. Bisa disatukan semua seperti ini. Cuman ada satu akun namanya biaya kantor. Bisa disatukan ke debit biaya kantor 85, kredit kas. Tapi secara real yang memang secara ilmu akuntansinya ya menurut masing-masing, menurut akunnya, akun biayanya masing-masing ya. Akun biayanya masing-masing. Per satu bukti satu akun, satu bukti satu akun. Ini disatuinnya semua dia. Ya ini mau simple dia aja. Tapi sebenarnya nggak seperti ini harusnya. Ya, tapi kamu jurnalnya tanggal 27. Tapi buktinya tanggal 4, Pak. Buktinya tanggal 16. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Ya nggak apa-apa, memang begitu. Memang istilahnya yang menjurnal itu, kalau pakai impress system, dia akan menjurnal setelah tanggal transaksi jauh. Terkadang. Ya. Kenapa? Karena biaya kecil-kecilnya. Kecil-kecil. Ya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa dicatat ke dalam masing-masing jenis akun apabila perusahaan menyiapkan jenis-jenis akun tersebut dalam buku besar. Ini maksudnya yang saya bilang tadi. Ya, tetapi apabila perusahaan tidak menyiapkan masing-masing akun, maka pengeluaran-pengeluaran kasih cukup jurnal enggak macam-macam biaya kantor. Ya, biaya kantor seperti ini. Ya. Nah, jadi pada tanggal inilah untuk yang jurnal yang tanggal 27 ini. Nah, sekarang masalahnya tadi ada setelah diganti begini, ada yang mengklaim lagi pengeluaran tanggal 27 setelah tanggal 27, tanggal 28 dan 30. Ada biaya ini tanggal 28 dan 30. Udah diganti tanggal 28 sama tanggal 3 ini dia. Tanggal 28 sama tanggal 28 nih dia. Beli mengecat ya, pembayaran pengecatan dinding sama beli perangko katanya. 10 sama 5.000. Yang sebelumnya sudah diganti tanggal 28 30 ada pengeluaran katanya. 31 Desember. Nah, pada posisi 31 Desember ada dengan pengeluaran 28 dan 30 Desember itu, maka nih perhatikan. Ya, ini agak apa sedikit karena dia pakai adjustment. Kenapa? Karena dia tidak diganti sama kas kecil. Ya kan? Karena dia satu di akhir bulan, yang kedua di bawah 70% menurut peraturan perusahaan. Kalau di bawah 70%, di bawah 70.000 belum diganti pengeluaran-pengeluaran kas kecil. Dia harus di atas 70.000 baru boleh diganti katanya. Itu menurut peraturan perusahaan. Tapi intinya seperti inilah. Yang masalahnya di akhir bulan belum bisa diganti. Tapi kan mau buat laporan keuangan per 31 Desember. Kan mau buat laporan keuangan per 31 Desember. Sedangkan itu biaya bulan Desember. Kecil aja, Pak. Ya, enggak ada. Yang ini kan kita ceritanya pokoknya kita catat lah dia. Ya kan kita catatlah kita yang pengeluaran tanggal 28 dan 30 itu. Cuman masalahnya tidak diganti ataupun belum diganti sama kas besarnya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kita menjurnal adjustment dengan mengurangi kas kecilnya. Jadi gini, kalau kamu bisa bayangkan, mudah-mudahan bisa, bayangkanlah, udah, ya kamu bayangkan aja, kalau kondisinya seperti ini, impress system, kalau di laporan neraca itu, posisi kas, itu ada 2 akun jadinya, minimal. Ada kas sama ada kas kecil. Ya, kalau di catatan atas laporan keuangan dia jadi 2. Minimal itu ya. Ada kas kecil. Nah, kalau pakai impress system, kas kecil ini nilainya berapa? Namanya impress. Nilainya tetap
ya, nilainya tetap nggak berubah 100.000 ya. Misalnya ditetapkan di tahun 2015 misalnya, contoh nih ya, ditetapkan di akhir ini misalnya nih tadi nih yang ditetapkan ini di soal ini 2015 misalnya. Di laporan keuangan 2015 pos kas kecil 100.000. Di laporan keuangan 2016 pos kas kecil 100.000. Di pos keuangan 2017 pos kas kecil 200.000 juga. Itu tetap terus, nggak berubah. Ya, setiap bulan pun kalau misalnya mau dibuat laporan keuangan per bulan, pos kas kecil nilainya 100.000. Nggak boleh berubah karena dia pakai impres system. Itu maksudnya. Ya, jadi kas kecil itu tidak berubah-ubah. Yang bisa merubah kas kecil itu ini adalah peraturan perusahaan. Bukan transaksinya malah. Ya, peraturan perusahaannya. Jadi dengan peraturan perusahaan baru ditambah nilainya atau dikurangi nilainya. Coba kita lihat di contoh soal. Tapi di sini masalahnya ini agak apa sedikit kalian harus dipakai dulu otaknya ya. Coba dipakai otaknya. Ya. Karena pengeluarannya itu tidak bisa diganti di akhir bulan. Tidak bisa diganti sedangkan uangnya sudah keluar. Jadi di sini masalahnya itu harus ditunjukkan juga biayanya. Maka di akhir tahun adjustment, ini jurnal adjustmentnya. Ini jurnal adjustmentnya, debit macam-macam biaya atau biaya yang dua tadi, yang 10 dan 5.000 tadi, perangko, dibikinlah debit, dibukukan dia, di akun, coba lihat di sini. Coba kita baca jalan di sini ya. Tetapi meskipun jumlah relatif kecil, pengeluaran tersebut tetap merupakan pengeluaran biaya dalam bulan Desember. Sehingga harus tetap dicatat sebagai biaya untuk bulan yang bersangkutan. Ya, sedangkan pencatatan biaya baru dilakukan apabila sudah terjadi penggantian atau pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Nah, coba dibaca ini. Dea. Dari sini nih. Dari sini. Untuk mengatasi hal ini, maka kas kecil membawa bukti-bukti tersebut langsung ke bagian pembukuan pada akhir periode. Lanjut. Bagian pembukuan mencatat pengeluaran tersebut dengan jurnal adjustment. Udah sampai situ dulu, biar ditengok. Ini dia jurnal adjustmentnya. Ini jurnal adjustment. Loh, jurnal adjustment biasanya nggak ada kasnya ya Pak. Nah ini ada. Ya khusus untuk ini nih ada nih jurnal adjustmentnya. Jadi kalau kondisinya seperti tadi di atas, ya ada pengeluaran kas kecil di akhir bulan, tapi belum diganti sama kas besar, ya ada pengeluaran kas kecil di akhir bulan, tapi belum diganti sama kas besar, maka kondisinya jadi seperti ini. Coba. Macam-macam. Nah, ini ada bahasanya lagi. Setelah dibuat jurnal adjustment tadi, maka bukti tersebut dikembalikan lagi kepada kas kecil. Jadi udah dibuat jurnal. Jadi di kas kecilnya nggak ke kas kecilnya nggak ke kas besar. Tapi dia ke bagian ke accounting dia, ke kita, ke accounting. Dia ke bagian accounting bawa buktinya, bukan ke kas besar karena kas besar nggak mau lagi menerima ataupun tidak bisa diganti, nggak diganti sama kas besar. Tapi dia tuh harus dicatat, harus dicatat, harus di jurnal. Maka di jurnal lah di bagian pembukuan. Setelah dibuat jurnal adjustment, maka bukti-bukti tersebut dikembalikan lagi kepada kas kecil. Hasil kas kecil untuk nantinya pada jumlah di atas 70% dapat diganti ke kas besar. Jadi nggak dipegang sama orang accounting, tapi dibalikan ke kas kecil. Ya. Lalu di sini
akun macam-macam biaya kemudian ditutup di ikhtisar laba rugi sebagai jurnal. Ya nggak perlu ditutup lagi ya kan. Perlu ditutup ini. Kalau ditutup, dikredit lagi biayanya. Ya nggak jadi biaya lah dia. Ya, ini nggak perlu ini. Ya, inilah kadang-kadang bukunya ini. Kalau dikreditkannya lagi biayanya, ya nggak tercatat lah lagi. Oh, ini yang nilainya berapa? Nilainya yang 100.000. Nilainya nilai yang 100.000 bukan yang 15.000. Yang 100.000 nilainya. Jadi yang selisihnya, ya, sisanya itu di close-nya. Jadi ada ikhtisar laba rugi, ada ikhtisar laba rugi, tapi dengan nilai total kas kecil, ya, total kas kecil ya, total kas kecil 100.000. Ini dia jurnal yang untuk di closing. Untuk closing nanti di sini nih. Tapi harus dibalik nanti di akhir ya, di awal ya. Di 1 Januari bulan depannya, dia harus dibalik. Jurnal balik dibuat. Supaya apa? Supaya kembali lagi dia. Yang dibalik yang mana? Yang dibalik yang ini ya. Yang di adjustment tadi, yang ini. Kalau balik itu pasti yang adjustment dibalik. Ya, namanya aja reversing atau ada pembalikan, yaitu yang di adjust di bulan lalu dibalik lagi dia. Di bulan berikutnya atau di periode berikutnya. 1 Januari X5 coba kamu perhatikan itu. Jurnal balik ini dibuat untuk membalik jurnal adjustment yang dibuat pada tanggal 31 Desember. Coba dibaca ini biar kalian lebih enak. Putri Endah, di paragraf ini coba baca. Dengan dibuatnya jurnal balik tersebut, maka saldo akun kas kecil menjadi tetap lagi seperti semula. Sedangkan akun macam-macam biaya untuk awal periode kali 5 langsung, X5 langsung dikredit untuk nantinya diperhitungkan dengan adanya pengeluaran-pengeluaran. Oke, seperti itu. Nah, gini sebenarnya ceritanya. Mudah-mudahan dari yang saya kalian paham. Kalau nggak paham baca lagi yang di situ. Kenapa kondisinya seperti ini kan ya? Kenapa kondisinya seperti ini? Jadi kan sudah ditetapkan 100.000. Ya kan setiap mencapai 70%, si kas kecil akan menggantinya. Kan begitu bahasanya. Nah, ketika di akhir periode atau di akhir tahun ada pengeluaran yang belum dicatat, maka dicatatlah. Ya kan? Kreditnya kas kecil. Jadi di 31 Desember X4, di 31 Desember X4, posisi kas kecil itu adalah 85.000. Bukan 100.000 seperti yang ditetapkan. Ya kan? Tadi kan saya sudah cerita tadi di awal itu kan 2015 kalau kas kecilnya sudah ditetapkan 100.000 di neraca atau di posisi keuangan, akun kas itu kas kecil harusnya 100.000, harus 100.000. Dengan kondisi seperti ini, di akhir periode seperti ini, di neraca tahun X4 itu, kas kecil saldonya nggak 100.000. Saldonya 85.000. Dengan adanya jurnal ini. Nih. Dengan adanya jurnal ini, kas kecil di neraca itu posisinya 85.000. Kan gitu. Nah, ini di adjust, di closing sama dia supaya yang pengeluaran 100.000 itu dihilangkan. Nah, di sini lalu kenapa di refreshing Pak, dibalikkan lagi?
Kan gitu ya, kenapa dibalikkan lagi? Karena gini nanti, kalaulah di bulan Januari, kalau di bulan Januari si kas kecil mau mengganti, ya kan ini bukti yang dua ini, yang 15.000 ini, yang dua transaksi tanggal 27 sama tanggal 30 ini kan balik lagi ke kas kecil, kan dia balik lagi ke kas kecil. Nah, ketika sudah sampai 70% atau 70.000, di atas 70.000, maka kas kecil akan kembali membawanya ke kas besar untuk diganti. Yang dua ini kan terikut. Yang dua ini, yang 15.000 itu, kan terikut nih. Terikut. Kan gitu ya, terikut. Dicatatlah sama kas besar. Dibuatlah, digantilah sama kas besar. Nah, buktinya ini balik lagi kan ke accounting. Masuk ke accounting. Accounting akan menjurnal tetap 70.000, anggaplah 70.000 kan, karena 70% batasnya. Kan sudah termasuk yang 15.000 itu. Kan sudah termasuk yang 15.000 itu. Nah, dengan adanya jurnal balik ini, maka 15.000 itu jadi dikurangi. Terkurang dengan sendirinya. Karena di depan sudah di 1 Januari sudah di refresh, sudah dibalik gitu. Tengok, biayanya kan dikredit nih. Nanti si accounting dengan 70.000 itu, dengan yang diklaim lah ya kan, di X5 diklaim lah sama si kas kecil itu yang sudah termasuk bukti yang 15.000 itu, diklaim lah. Masuklah ke kas besar, masuk ke accounting akan menjurnalnya. Semua kan gitu kan. 70.000 lah anggap kan gitu kan. 70.000. Dengan adanya jurnal ini enggak 70.000 sebenarnya. Karena sudah dikreditkan sama dia 15.000. Kok bisa gitu, Pak? Ya 15.000-nya sudah diakui di tahun X4. Sudah diakui di X4 15.000. Nah, biaya berarti yang 15.000 enggak dicatat sebagai biaya, Pak. Jadi dicatat. Cuman di X4. Tidak di X5. Karena itu memang nyata-nyata kejadiannya di X4, bukan di X5, tahun X4 maksudnya, bukan di tahun X5. Nah, di tahun X5 itu nggak boleh dimasukkan. Kenapa? Itu biaya X4, tahun X4. Jadi yang masuk menjadi biaya di X5 itulah selain daripada yang 15.000 itu. Diklaim misalnya dibawalah sama si kas kecil yang 70.000 itu. Yang termasuk di situ 15.000 itu kan begitu, datang dia ke kas besar pun membuat bukti dikasih ke buku accounting, maka yang diakui itu hanya biaya yang X5-nya, tahun X5. Itulah pengertian adjustment itu yang kemarin yang pernah kita pelajari dulu kalau kalian ngerti. Tapi inilah prakteknya ya, ya. Jadi ini kasus yang lumayan ya, kalian harus betul-betul perhatikan ya, betul-betul perhatikan untuk adjustment. Ya. Ini kondisinya bisa saja sering terjadi. Ya, ini bisa saja sering terjadi karena apa? Karena di lapangan di akhir-akhir periode kadang muncul pengeluaran-pengeluaran baru. Ya kan, tiba-tiba kalau kamu sebagai kas kecil ataupun sebagai bendahara, karena kamu kan bisa saja kamu di posisi finance. Ya, kamu kan nanti bisa saja dijadikan bendahara atau kas kecil, nah itu bagaimana caranya? Harus sudah bisa, ya. Sebenarnya secara logika nangkapkan kalian ini. Dan artinya biaya itu harus dicatatkan sesuai dengan tahunnya. Kan gitu, sesuai dengan tahunnya. Lalu yang kedua, ini masalah jangan sampai terikut double pencatatan, kan gitu kan. Kalau nggak di-adjust, bakal double pencatatan dia. Ya, bakal double pencatatan. Itu kondisinya. Oke, ini dia. Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan dibuatnya jurnal balik tersebut, maka saldo akun kas kecil menjadi tetap lagi seperti semula. Sedangkan aku macam-macam biaya pada awal X5 langsung dikreditkan. Kan gitu tadi yang dibilang siapa tadi. Seandainya dalam bulan Januari pengeluaran kecil sebesar 55.000, maka bukti-bukti yang disimpan oleh kas kecil, kasir X5
tersebut akan mengisi kembali kas kecilnya berdasarkan pengeluaran yang yaitu sebesar 70.000 tadi kan. Jadi 70.000. Ya. Karena dia kalau dia istilahnya digantilah 70.000. Ya udah diganti 70.000. Tapi secara pencatatan uangnya tetap diganti ya. Uang fisiknya diganti. Cuman secara pencatatan ini macam-macam biaya ini cuman 70.000 dikurang 15.000 untuk X5 untuk tahun X5. Kenapa? Karena kita sudah jurnal balik di sini. Nih. Ini kan kita sudah jurnal balik ya. Ketika dia buat ini 70.000 debit, maka sebenarnya dia adalah biayanya 55.000. Kan gitu. Karena di awal periode sudah kita reversing. Ini dia 70.000 dikurang 15.000. Ya. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas silakan. Saya khawatir kurang jelas pula penjelasan saya. Ya kan, kalau kurang jelas silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan kita lanjut nih. Ya kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nih. Pada tanggal 1 Februari tahun X5 tahun selanjutnya ya, dana kas kecil ditambah dengan 50.000. Berhubung terlalu seringnya terjadi pengeluaran kas kecil. Maksudnya karena ada request ditambahlah jadi 50. Maka jurnalnya jadi seperti ini. Ini kalau ada tadi seperti yang disebutkan di sini aturan. Kalau ada aturannya baru dibuat jurnalnya. Ya tentu otomatis dikasih uangnya ya. Dibuat aturan, uang kas kecil ditambah 50.000, maka kas besar pun menambah uang fisiknya kepada kas kecil 50.000. Maka muncullah jurnal seperti ini. Ya. Jadi penambahan dana kas kecil tersebut menambah saldo akun kas kecil. Seperti yang saya bilang tadi di neraca, kas kecil jadi 150.000, 150.000, 150.000 tiap bulan. Per laporan keuangan. Per laporan keuangan ya. Tetapi kemudian ini kurang kerjaan ini ya. 15 Maret dana kas kecil tersebut perlu dikurangi katanya. Waduh, dikurangi lagi nih katanya kan. Udah dikasih 50.000 dikurangi lagi 25.000 kebanyakan katanya. Kebanyakan nambahnya. Oh ya udah dikurangi. Nah, seperti ini lagi jadinya. Ya kan? 25.000. Jadi berkurang lagi dana kas kecilnya 50.000. Ini tadi. Meskipun penambahan dan pengurangan diperbolehkan, tapi tidak boleh terlalu sering katanya. Ya, jangan sering-sering. Ini kurang kerjaan namanya itu ya kan. Tambah, kurang, tambah. Tetapkan saja. Kan nanti dia kebiasaan. Nah ini model ledgernya atau buku besarnya. Coba perhatikan kas kecil. Ini buku kas kecil. Buku ledger kas kecil. Berapa saldonya? Ataupun ini kan model yang model T-account aja ini. Sebenarnya jurnal untuk buku kas kecil ini, untuk ledger kas kecil ini, standarnya itu, yang betul-betul standar, itu isinya cuma ini ya. Nah, isinya cuma ini tuh. Nggak ada yang lain. Ya, standarnya nih, kamu cerita standar, isinya cuma ini. Yang 1 Desember X4 100.000. Cuma ini aja isinya. Yang lain ini nggak ada. Secara umum, standar. Aman-aman aja. Nggak ada adjustment tadi. Nggak ada nambah-nambah atau nggak ada kurang-kurang. Ya, nggak ada nambah-nambah, nggak ada kurang. Secara umum standarnya itu kalau kas kecil itu adalah yang saya sebut itu aja itu. Isinya, yang lainnya kosong. Yang ini nggak ada, yang ini kosong ini. Secara standarnya. Ini terjadi, adjustment terjadi karena, seperti yang saya bilang tadi, adjustment terjadi karena ada pengeluaran di luar daripada ketentuan. Maksudnya, sudah dirembes tapi belum, ya sebenarnya gini, yang jadi masalah adjustment itu apa? Apa yang menjadi masalah di adjustment itu?
Yang menjadi masalah di adjustment itu adalah ketika ada peraturan 70% tadi. Ya. Kalau peraturan 70% itu tidak ada, tentu di akhir bulan yang 15.000 itu, yang tanggal 27 dan tanggal 30 itu segera diganti. Ganti aja lagi. Ya kan? Selesai urusannya. Nggak perlu ada adjustment toh. Nggak perlu ada adjustment dia jadinya. Yang menjadi masalah itu adalah ada peraturan 70%. Makanya ini kan buku ya, ini teori. Kalau saya praktisi, ya kan saya kalau yang praktis-praktis aja, kan gitu kan. Ini kan nggak praktis namanya. Kenapa? Ada aturan 70%. 70% itu bikin susah jadinya. Ya seharusnya nggak usah. Coba kamu perhatikan, kalau tidak adalah 70% itu, tentu tanggal 27 dan tanggal 30 transaksi tanggal 27 dan tanggal 30 itu tentu diganti aja kan? Udah diganti, dah buktinya masuk ke accounting, dah kasnya jadi 100.000 lagi. Kas kecilnya jadi 100.000 lagi, kan selesai, nggak ada urusan kita sama adjustment yang bikin ribet itu. Kan gitu ya. Itu bedanya praktisi sama teoritis. Ini kan teori, soal-soal. Nah, ini begini ya udah jadi seperti ini jadinya. Sedangkan penambahan dan pengurangan iya. Artinya kalau sudah ditambah itu pun di jangka waktu yang lama ya. Itu jangka waktu yang lama. Saya ingat dulu di perusahaan yang saya pegang yang di Pekanbaru itu, mula-mula kas kecil yang dibentuk 1 juta. Itu tahun 2013. Kas kecil setelah sekian tahun baru dinaikkan sekitar tahun 2018 baru dinaikkan jadi 5 juta. Mula-mulanya 1 juta aja. Habis minta ganti. Tentu dengan pertanggungjawaban ya. Tadi seperti yang disebutkan tadi. Sesuai bond dengan sisa uang. Kan gitu kan? Sesuai bond dengan sisa uang. Itu kondisinya. Oke, sampai di sini ada masalah? Silakan ditanyakan kalau memang ada. Kalau enggak, ya udah. Kita lanjut. Ini ada kalau sistem fluktuasi ya. Kalau sistem fluktuasi nggak susah ya. Nggak susah. Biasa aja malah. Setiap transaksi dicatat sebagai jurnal aja. Contoh misalnya, ini 1 Desember ada pembentukan dana kas kecil. Berarti debit kas kecil, kredit kas 100.000. Kan gitu. Ini untuk yang sistem fluktuasi ya. Ini saya kira nggak begitu sulit ini memang. Tapi jarang sih orang makainya karena alat kontrolnya nggak ada. Pengendaliannya nggak kuat. Kan gitu ya. Lalu pengeluaran kas kecil bulan Desember, nah, ini per bulan dia ya udah per bulan di jurnalnya. Debit biaya listrik. Debit ini kan dia mau gampang macam-macam biaya. Harusnya kan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan akunnya ya. Biaya listrik, biaya telepon, kas kecil 25.000, biaya ini ya terus seperti ini macam menjurnal biasa. Ya, macam menjurnal biasa saja. Nanti kalau udah habis kas kecilnya, dah minta lagi. Kan gitu ya, isi lagi, mau isinya berapa, mau isinya nambah, mau isinya ngurang, bisa aja. Kalau mula-mula 100.000 tadi, kalau 100.000 tadi di sini, sudah terpakai 80, sudah terpakai 85.000, kan gitu kan, sudah. Ya, mau diganti berapa, mau diganti 90.000 boleh, ini digantinya 90.000. Ini digantinya 90.000. Nggak digantinya 85.000, digantinya 90.000. Boleh aja. Namanya fluktuatif. Ya, namanya fluktuatif. Ya suka-sukanya aja naik, turun. Mau digantinya 70.000 bisa, ya bisa aja. Berarti 70.000 cuma yang diterima. Yang sisanya yang nanti dulu, tunda dulu, kan gitu-gitu ya. Ya bisa-bisa aja seperti itu. Ya itu kondisinya. Kalau fluktuatif nggak begitu sulit. Persis seperti biasa kita menjurnal umum kas biasa. Ya, ini seperti ini juga. Dan yang pasti tidak ada adjustment jadinya kan? Tidak ada adjustment.
Uang asal ada transaksi ganti, asal ada transaksi asal ada transaksi kapan kurang diganti, kapan mau diganti, kapan nggak mau digantinya pun nggak sesuai dengan jumlah kwitansi kan. Jumlah kwitansinya tadi 85.000. Terus digantinya 90.000. Boleh. Ya boleh-boleh aja lah. Kan nambah berarti kas kecilnya. Bukan 100.000 lagi, tapi 105.000. Kan gitu ya. Kas kecil nilainya 105.000. Nanti di neraca pun, di neraca atau di posisi keuangan, kas kecilnya pun, ya kan kecilnya pun berubah-berubah setiap periode. Itu dia kondisinya. Nah, ini dia buku besar kas kecilnya. Kan berubah-berubah terus. Ya kan, berubah gitu. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini lagi? Ini kebaikan impres, ya kelemahannya ada, ya kan istilahnya kalau fluktuatif pun ada, kelemahannya pun ada di sini, ya. Oh, ini ada latihan. Kalau gitu, kalian kerjakan aja latihannya. Kalian kerjakan latihannya, saya letak latihannya di penugasan atau di kuis ya. Dan jawab di situ aja lah. Bisa jawab di kuis langsung. Atau jawabnya di kuis atau jawabnya di forum. Mana yang bisa jawab selain dari penugasan? Coba saya jawabnya di situ aja, nggak usah dikirim-kirim lagi. Ini nanti soalnya saya kirim ke penugasan aja lah ya, biar bisa kalian jawab, foto, kirim ke situ ke si padinya. Ya, macam ujian. Macam ujian semester, ujian apa. Di situ aja dibikin ya. Sebentar saya letakkan. Ada soal-soalnya di sini. Soal teori dulu lah, biar untuk kamu agak refresh dulu. Saya pun nggak tahu kamu bisa atau nggak nih teorinya. Ngomong-ngomong terakhir nggak jelas. Kan gitu. Saya copy dulu ya. Teorinya aja dulu ya. Ini ada 5 soal. Nanti ngitung-ngitungnya belakangan. Coba 3 ini ya? Iya, Pak. 3 ya, mana dia 3? Oke, tanggal 9 bulan 9 ini. Iya, Pak. Iya kan? 9 bulan 9. Iya, Pak. Saya masukkan di penugasan aja ya. Saya masukkan di penugasan. Kalian jawab nanti di situ. Latihan kas kecil. Latihan kas kecil. Ya, saya kasih soalnya di sini. Dan kerjakan kumpulnya hari ini juga lah ya. Hari ini ini saya bikin jam berapa? Jam 5 ya. Jam 5, 17.45 paling lama. Ya, hari ini jam 17.45 silahkan dikirim ke sini. Ke si Padi. Oke, nampak di si Padi? Nampak, Pak. Ya. Coba
Coba saya lihatkan sama kalian, sudah saya tuliskan di si Padi. Mana dia? Ini dia ya. Latihan kas kecil. Tinggal dijawab aja nanti. Ya, tinggal dijawab di situ. Ini kan belum ada video yang dikirim ke kalian ya. Ntar nanti saya tengok. Saya ada suruh asisten saya untuk masukkannya. Tinggal nanti dijawab di sini aja. Ya. Kita kondisinya. Oke, ada yang mau ditanyakan selain sebelum ini? Nggak ada lah. Ya, mana mau kalian nanya, ya kan? Nggak tahu saya kenapa kalian nggak mau nanya. Kita tahu ngerti semua, udah ngerti semua. Tapi inilah keterampilannya ya. Jadi inilah keterampilan pertama kalian. Ya, inilah keterampilan pertama kalian dari saya di pelajaran akuntansi keuangan ini, yaitu bagaimana mencatat kas kecil. Jadi nanti kalau kamu yang jadi bendahara, jadi kas kecil di perusahaan atau di bendahara di organisasi, gunakanlah model kas kecil, model impress system ini. Impress system lebih bagus. Jadi dia model ngerembes gitu. Yang jadi masalah kan itu istilahnya nanti bakal ada pemeriksaan kan, ketika kamu bawa bond atau kwitansi, duit 15.000, bondnya 85.000 kan gitu, datanglah kamu. Nanti si kas jangan yakin kali kamu mau diganti semua gitu loh. Nanti diperiksain sama orang bendahara besar, kas besarnya. Ini diterima nggak? Oh ini nggak betul kok nih ya, disisikannya. Bisa ini nggak ada hubungannya sama perusahaan. Itulah. Ya kan seperti itu nanti dinamika organisasinya. Ya, saya kira itu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya sudah bisa lah dijawab itu. Nanti kalian jawab aja di situ di buku dan di foto. Batasnya nanti siang. Oke, saya kira itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah hari ini. Ya. Oke. Kita salah fasamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.